Kapan kembali, duhai kekasih. Tersirat di hati, kau mendua hati. Kau mencintaiku karena terpaksa. Coba katakan, coba kau katakan, lama kau pergi meninggalkan aku. Kapan kembali, duhai kekasih. Tersirat di hati, kau mendua hati. Kau mencintaiku karena terpaksa. Coba katakan, coba kau katakan, lama kau pergi meninggalkan aku. Duhai kekasih, duhai kekasih, kapan kau kembali, duhai kekasih. Lama kau pergi meninggalkan aku. Kapan kembali, duhai kekasih. Sepertinya kau begitu takut melihatku. Oh ya, aku tahu. Pasti suamimu sudah menceritakan yang tidak-tidak tentang aku, kan? Apa kamu akan percaya kalau aku katakan suamimu itu bukan orang yang baik? Sebaiknya kamu berhati-hati, Bianca. Suamimu itu tidak lebih dari seorang bajingan yang suka memanfaatkan keuntungan dari wanita bodoh sepertimu. Kamu nggak percaya sama omonganku? Oke, nggak masalah. Untuk membuktikannya sendiri, silahkan datang ke tempat ini. Beberapa bulan lagi Kian genap berusia 25 tahun, Pak. Di saat itu, Kian berhak atas semua harta warisan yang ditinggalkan oleh Ibu Riana. Saya pikir Kian belum siap untuk menjalankan warisan perusahaan ini. Alangkah bagusnya kalau kita tunggu sampai Kian benar-benar siap. Maaf, Pak, tapi sesuai dengan wasiat Ibu Riana, semua warisan Kian harus diserahkan pada saat Kian genap berusia 25 tahun. Silahkan Bapak bisa baca sendiri surat wasiat yang ditulis oleh Ibu Riana. Tidak usah, saya sudah tahu isinya. Baiklah kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Mari saya antar. Iya. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Jadi anak saya mewarisi seluruh kekayaan ini. Kekayaan yang selama ini aku idam-idamkan.
Tidak. Tante, sepertinya Tante senang sekali ya mengacak-ngacak kantor orang. Hah? Jadi Bianca hanya anak pungut. Dan dia tidak berhak mendapatkan apapun. Aku tidak akan rela seluruh harta kekayaan ini jatuh ke anak itu. Aku tahu. Kamu juga menginginkan harta kekayaan yang ditinggalkan Riana, kan? Hah? Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak dapat apa-apa, Rex. Kecuali kalau kita kerjasama untuk menyingkirkan anak itu. Gimana? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kalau kalian mendekat, aku akan lompat. Silakan. Aku ingin melihatmu lompat. Ayo cepat. Ayo lompat. Ayo. Melody. Melody, akhirnya kamu pulang juga. Aku sangat merindukan kamu. Aku ini Erika, bukannya Melody. Kamu itu orang yang sangat bodoh ya, Rio. Melody itu udah gak pernah mikirin kamu. Dia gak pernah peduli lagi sama kamu. Erika. Kamu ini keterlaluan ya, Rio. Kalau Tante di posisi Erika, Tante juga akan sangat marah sama kamu. Apa sih kurangnya Erika, Rio? Dia benar-benar mencintai kamu. Dia berani berkorban apapun untuk kamu, Rio. Sudah lama. Cinta itu nggak boleh dipaksa. Biarkan Ariel menentukan cintanya sendiri. Ayo Rio, balik. Tantemu sudah menyiapkan pesta kecil-kecilan buat kelulusan kamu. Stop. Ini Pak, makasih ya. Sama-sama.
Mel, Melody, keluar Mel. Ini aku Ariel Mel. Mel, tolong keluar Mel. Melody, Melody. Maaf, Anda siapa ya? Saya Ariel Pak, saya kekasih Melody. Dan saya harus ketemu dengan Melody sekarang juga. Pemilik rumah tidak ada, silahkan pergi dari sini. Nggak bisa Pak, saya harus ketemu dengan Melody Pak. Ayo. Saya harus ketemu dengan Melody sekarang juga Pak. Pak, tolonglah Pak. Saya harus ketemu dengan Melody sekarang juga Anda harus Pak. pergi. Maaf, tolong Pak, tinggalkan tempat ini. Silakan. Nggak bisa Pak, saya harus ketemu Melody sekarang juga Pak. Tidak bisa, tolong Pak. Saya harus ketemu dengan dia Pak. Pak, tolong Pak. Tatapan papa itu seperti menelanjangiku. Seolah-olah aku ini bajingan. Aku ini bukan bajingan, Pak. Kenapa sih? Aku akan buktikan pada papa. Meskipun tanpa bantuan papa, aku tetap bisa menjadi orang sukses. Jika saat itu tiba, papa harus mencabut kata-kata papa yang mengecapku sebagai bajingan. Kau harus tahu, Kian. Dalam hati papa yang terdalam, papa sangat merindukanmu. Kian, kamu kenapa? Kita cari restoran lain yuk. Tapi... Kian, Kian tunggu, Kian. Pak, Kian, Pak. Kian seperti nggak kenal sama kita, Pak. Kita ini kan keluarganya, Pak. Iwan. Iya, Pak Yoga di sini. Begini, Wan. Kamu kan seorang fotografer profesional. Kamu pasti bisa membedakan mana foto rekayasa hasil komputer dan mana yang asli. Aku akan mengirim beberapa lembar untuk memastikan mana yang asli dan mana yang palsu. Iya, tolong saya, Wan. Iya, terima kasih banyak, Wan. Maafkan aku, Mel. Tante. Gara-gara aku, acara malam ini jadi kacau. Nggak apa-apa sih ya, nggak apa-apa. Tapi yang bikin aku bingung kayaknya kamu kenal dekat sama mereka ya? Tante, maafin tante aku ya, Yan. Nggak seharusnya tante nanya kayak gitu. Nggak apa-apa kok. Sudah seharusnya aku jujur pada kalian. Kalau mereka itu adalah keluargaku. Keluarga kamu? Iya. Keluargaku yang telah mengusirku layaknya seekor anjing. Sudahlah. Mereka cuma menganggapku sebagai bajingan yang nggak pantas untuk dicintai. Sudahlah, udah larut malam. Sebaiknya aku pulang, Tante. Iya. Bye, sayang. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Kasian banget ya Tante Kian. Ya, Pak. Baik, Pak. Saya akan segera mengirim orang ke sana. Baik. Ya, selamat siang. Siang, Pak. Ya. Pak, ini ada beberapa berkas yang harus Papa tanda tangani. Papa kenapa? Apa Papa masih memikirkan Kian? Maaf Pak, ada Pak Iwan yang ingin bertemu dengan Bapak. Suruh masuk. Silahkan Pak Iwan. Iya. Bagaimana hasilnya? Ini sangat jelas, Pak. Kalau gambar-gambar dan foto ini hasil rekayasa. Black, bagaimana menurut kamu? Saya sangat yakin, Pak. Dan saya bisa membuktikan dengan komputer ini. Iya, silakan. Silakan.
Silakan Bapak lihat. Ya Allah, jadi selama bertahun-tahun ini aku sudah salah menilai Kian. Aku sudah menuduhnya dengan tuduhan yang begitu keji. Kian, maafkan Papa. Maafkan Papa. Pak Yoga. Pak kenapa Pak? Pak Yoga. Pak. Hati-hati. Lex, ada apa dengan suamiku? Sepertinya penyakit jantung Papa kumat lagi. Tapi ada satu hal yang paling penting, Tante. Masalah yang bisa membahayakan posisi Tante. Apa? Maksudnya apa? Kalau ngomong yang jelas. Ya, Papa sudah tahu. Apa? Kalau foto-foto yang berhubungan dengan Kian adalah rekayasa. Semoga aja suamiku cepat mati. Dengan begitu dia tidak mengetahui semua kejahatanku. Aduh, kenapa jadi runyam begini sih? Alex. Bianca, Lex, di mana Papa? Gimana keadaan Papa sekarang? tenang sayang, tenang. Papa sedang diperiksa oleh dokter. Aku mau ketemu sama Papa. Iya. Dokter, gimana suami saya? Suami saya gimana? Dokter jawab dong, dokter jawab. Untuk saat ini kondisi beliau masih kritis. Sebaiknya kita berdoa saja semoga beliau bisa melewati masa kritisnya. Apa kami boleh melihat Papa, Dok? Maaf, untuk sementara beliau tidak boleh diganggu. Permisi. Ya, permisi. Terima kasih. Papa, bangun, Pak. Mas Ril. Oh ya, duduk. Gua mendirikan perusahaan rekaman ini, Ril. Dan gua sengaja menyewa tempat ini untuk gua jadikan kantor. Dan gua harap lu bisa bantu gua, Ril. Apa yang bisa gue bantu? Gua tahu banget bakat lu untuk nyiptain lagu. Dan gua minta lu ciptain lagu buat Melody. Melody. Kenapa, Ril? Kalau kaget kayak gitu? Bukannya gua udah pernah cerita tentang Melody. Dia itu penyanyi berbakat. Dan gua mau lu yang nyiptain lagu buat dia. Gimana? Setuju kan? Sorry, Yan. Untuk kali ini gue nggak bisa bantu. Mendingan lu cari orang lain aja. Tapi, Ril, kenapa? Hah? Atau jangan-jangan lu udah dikontrak sama perusahaan lain? Iya. Gua berani bayar lu mahal, Ril. Asal lu kerja di sini dan nggak kerja di tempat lain. Yan, gue minta maaf banget. Ini bukan masalah uang. Tapi benar-benar kali ini gue nggak bisa bantu lu, Yan. Sorry banget. Alasan lu apa nolak tawaran gua? Melody. Dialah alasan utama gue untuk menolak pekerjaan ini. Gini aja, gua minta lu pertimbangin dulu tawaran dari gua. Gua mau banget kita bangun bersama perusahaan ini. Ya. Makasih ya, Pak. Ya. Melody dan Kian pasti senang dengan makanan yang ku bawa. Ariel? Ya Tuhan. Ariel? Kau masih hidup? Melody menerima surat dari Erika yang menyatakan bahwa kamu sudah meninggal dunia. Saat itu Melody benar-benar kecewa, benar-benar terpukul. Dan nekat ingin menyusul kamu, Riel. Tapi untunglah ada Kian. Kian yang membantu Melody bangun dari keterpurukan. Dan Kian juga yang membantu Melody bisa melihat kembali, Riel.
Jadi hanya karena selembar surat, kalian sudah benar-benar menganggap aku mati. Kenapa kalian tidak pernah mengecek kebenarannya? Aku sudah berusaha coba menelpon ke rumah kamu, tapi tidak pernah ada jawaban. Dari mana kamu dapat kalung itu, Ril? Tong sampah di rumah tante. Kalung itulah yang dikirim Erika bersama suratnya. Karena kalung itulah, Melody benar-benar yakin bahwa kamu sudah meninggal. Sampai kapan tante mau terus membohongi aku? Aku nggak pernah bohong. Aku bicara padanya, Ril. Tante, di dalam bandul ini ada foto aku. Dengan begitu Melody akan langsung tahu kalau aku ini masih hidup, Tante. Aku ini masih hidup. Tapi mungkin sekarang Melody sudah tidak mau mengenali aku lagi. Dia lebih suka hidup dengan Kian. Karena Kian lebih mapan, lebih memiliki segalanya. Bukan begitu, Tante? Dengar ya, Melody itu bukan gadis materialistis. Semenjak dia bisa melihat kembali, dia sama sekali tidak pernah berani membuka bandul kalung itu. Karena di dalamnya ada foto kamu. Dia takut semakin terluka. Dia tidak bisa menerima kenyataan kalau kamu sudah pergi untuk selamanya. Tante, lalu kenapa Melody membuang bandul ini? Dan kenapa Melody membuang semua pemberian-pemberian aku? Itu Melody yang buang. Tapi aku tidak ingin Melody tambah menderita karena selalu melihat foto kamu barang-barang kamu. Sekarang Melody harus tahu kebenarannya. Kalau aku ini masih hidup. Kalau Ariel yang dicintainya masih hidup. Ariel, tunggu. Ariel, tunggu. Jangan, Ariel. Kamu ingin membunuh Melody sekali lagi? Apalagi kamu ini sahabat Kian. Melody pasti lebih terpukul lagi. Lebih kecewa. Lalu sekarang apa yang harus aku lakukan, Tante? Apa yang harus aku lakukan? Lupakan Melody. Anggap saja kamu tidak pernah mengenal Melody. Ya? Ril, kok kamu baru datang sih? Aku nungguin kamu dari tadi, Ril. Buat apa kamu nungguin orang yang sudah mati? Ariel sudah mati. Mati dibunuh oleh kamu. Kamu itu ngomong apa sih, Ril? Kamu pasti lebih tahu apa yang sudah dikatakan. Erika, kenapa kamu tega ngelakuin ini? Kenapa? Aku ngelakuin itu supaya aku bisa dapetin kamu. Aku cinta sama kamu dan aku gak mau kamu direbut sama Melody. Aku emang sengaja buang itu supaya dia nyangka kamu udah mati dan dia gak perlu ganggu hidup kamu. Saya sangat membenci kamu, Erika. Saya sangat membenci kamu dan jangan pernah lagi muncul di hadapan muka saya. Saya takut kalap hingga mencegah kamu sampai mati. Kenapa lu diem aja? Tante? Mel. Tante, kemana barang-barang yang ada dalam kotak aku? Tante pindahin ya? Untuk apa kamu mencarinya? Hah? Gak ada gunanya lagi kamu mendengarkan suara orang yang sudah mati. Udah Tante sekarang balikin dong. Tolong, cepetan. Aku sudah membuangnya. Apa? Mel, kamu mau kemana, Mel? Aku mau cari barang-barang aku. Aku harus nemuin barang-barang aku, Tante. Percuma karena aku sudah membuangnya sejak lama. Ya, tapi kenapa sih harus Tante buang? Kenapa, Tante? Mel, dengar. Karena aku gak mau melihat kamu terus menderita. Itu sebabnya aku buang. Aku juga gak enak sama Kian karena membiarkan kamu hidup terus dalam kenaan orang lain. Tante jahat. Tante jahat sama aku. Tante tahu kan kalau aku itu gak bisa hidup tanpa mendengarkan suaranya Ariel. Sekarang aku sudah kehilangan semuanya, Tante. Bahkan sekarang aku takut. Aku takut ingatan aku akan suaranya Ariel itu hilang. Tante,
Aku mohon, balikin barang-barang aku. Mel, barang-barang itu udah gak ada gunanya lagi buat kamu. Kamu udah punya Kian. Apa kamu gak merasa bersalah pada Kian? Sekarang bagaimana aku bisa hidup, Tante? Aku harus gimana? Aku nggak bisa hidup, Tante. Tolong balikin, Tante, tolong. Ariel. Melody makan dulu, Mel. Tante, maafkan aku. Sementara aku pergi, aku ingin menenangkan diriku. Tante, tolong jangan cari aku. Gue gak ngerti sama lo. Kok bisa-bisanya lu nolak tawaran dari gue? Hah? Sedangkan lu sendiri lontang-lantung kesana sini gak ada kerjaan. Ya, kalau gue nerima kerjaan dari lu, gue takut akan merusak persahabatan kita. Merusak persahabatan kita? Apa hubungannya? Hah? Tunggu bentar. Halo? Halo, Yan. Ini Tante, Yan. Melody ada sama kamu, ya? Enggak, Tante. Emangnya ada apa? Tante juga nggak tahu. Melody pergi cuma meninggalkan pesan bahwa dia mau menenangkan diri. Apa Melody ada masalah, Tante? Ya. Tante sama Melody memang ada sedikit bertengkar. Itulah sebabnya Melody pergi dari sini. Yan, Tante minta tolong. Minta tolong bantu cari Melody, ya. Ya udah, tenang ya, Tante ya. Nanti aku akan bantu cari. Ya udah. Dadah, Tante. Ril, gue harus pergi dulu. Tapi ingat, pembicaraan kita belum selesai ya. Iya.
Apa aku sudah terlambat untuk memberikan baju ini sama kamu? Sebenarnya aku udah lama pengen kesini. Tapi aku takut. Aku takut kalau harus menerima kenyataan. Kamu udah gak ada, pergi ninggalin aku. Tapi buat aku, kamu bakalan selalu ada di samping aku. Untuk selamanya. Ya, gimana? Melodi ketemu nggak? Hah? Gimana? Ya Tuhan, di mana Melodi? Kemana perginya, Yan? Tolong dong dicari, Yan. Iya, Tante. Melodi kemana? Aku ada di sini, Mel. Kita tidak akan berpisah lagi, kan, Rio? Selamanya kita akan bersama, kan? Iya, Mel. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Sekarang, kau tidurlah. Melodi! 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 Mel? Melodi, kamu di mana? Sayang, Melodi! 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 Melodi, kamu kenapa, Melodi? Melodi! Mel, bangunlah, Melodi! Mel! Melodi, bangun! Mel! Melodi, bangun, Mel! Mel! Bangun, Mel! Melodi! Anda tidak perlu cemas. Dia hanya memerlukan istirahat. Terima kasih, Dok. Saya permisi. Silakan. Terima kasih, Mel. Karena kamu tidak melupakan aku. Bagi aku, ini semuanya sudah cukup. Karena kamu sudah mau mengingat aku. Sekarang kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Bangun, Mel. Ini aku, Kian. Mel. Melodi. Kamu sungguh sangat membuat aku takut. Aku kira aku akan kehilangan dirimu.
Kian, Kian tunggu. Kian tunggu. Kian, kamu ini kenapa sih? Kamu nggak mau kenal lagi sama kakak? Lalu apa, Kak? Bukankah kakak pernah bilang kalau kakak jijik disentuh oleh tanganku yang kotor ini? Iya kan? Seolah-olah aku ini binatang yang najis yang harus dijauhi. Jadi, kamu masih marah sama kakak? Kamu dendam sama kakak? Enggak, Kak. Aku nggak pernah marah sama kakak. Aku hanya kecewa sama kakak karena kakak tidak mempercayaiku tanpa memberi aku kesempatan untuk membela diri. Kakak telah mengecapku sebagai seorang bajingan. Kian, Kian tunggu Kian. Kian, Papa sedang sakit Kian. Papa sedang kritis Kian. Kakak mohon Kian tunggu. Kian. Mari, Dok. Kian, maafkan Papa, Kian. Apa kamu ingin membiarkan Papa mati seperti ini, Kian? Kian. 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 Maafin Kian, Pak. Maafin Kian ya, Pak ya. Kian. Maafin Kian, Pak. Iya. Papa. Tenanglah, Tante. Tante tidak perlu terpancing dengan semua ini. Tenang. Kamu selalu menyuruh aku tenang. Kita ini sudah hampir kalah, hampir hancur. Siapa bilang kita sudah kalah? Masih ada ribuan cara untuk mengalahkan Kian, Tante. Aku bosan dengan bualan kamu. Aku ingin anak setan itu mati. Pasti, Tante. Kian pasti akan mati. Dan itu tidak akan lama lagi. Riko, sebentar lagi Melodi akan rekaman. Wah. Benar-benar hebat ya. Iyalah. Coba si Ariel. Pasti dia lebih senang lagi. Hei, lu semua pasti lagi ngomongin gue ya? Hei. Apa kabar, bro? Halo, panjang umur. Gue yakin, dengan adanya lu semua, perusahaan ini akan sukses. Oke? Jadi ceritanya nggak mau ngajak aku terus ngelupain aku ya? Ayo. Sukses! Maaf, Pak. Pak Alek menunggu Bapak di kantor. Oke. Mari. Makasih ya. Ya. Aku tinggal dulu ya. Oke. Mel? Iya. Yaudah. Iya. Bisa kita mulai latihan sekarang? Tapi sorry, men. Gue ada urusan nih. Oke, sip. Oke. Yuk. Mana sih lo cepet-cepet amat? Kian. Baik. Kenalkan. Hai. Ini Berry. Berry. Kian, duduk. Iya, terima kasih. Dia akan membantuku untuk menjalankan perusahaan ini ya. Kau tidak keberatan kan? Aku menaruh orangku dalam perusahaan ini. Ya enggak lah, Lek. Itu kan sudah hak lu. Iya, saya harap kita bisa bekerja sama. Iya, saya harap juga begitu. Kau awasi terus gerak-gerik Kian. Jangan sampai lengah. Aku tidak ingin kecolongan. Oke, Lek.
Beres. Aku pergi dulu ya. Oke. Kamu ini niat latihan gak sih? Dari tadi kamu terus saja ngelamun. Kita ulangi sekali lagi. Saya bilang kan konsentrasi, jangan pikirin yang macam-macam. Kau pikir jadi penyanyi itu gampang? Cuma punya modal muka cantik, kamu bisa menjadi penyanyi yang sukses. Tidak, Melody. Kamu harus latihan yang keras supaya tidak jadi penyanyi yang kacang. Pakai nangis lagi. Saya paling gak suka ngeliat perempuan nangis. Hapus air mata kamu. Hapus! Dan jangan mentang-mentang kamu kekasihnya Kian, saya akan mengistimewakan kamu. Tidak, Mel. Ayo masuk. Di tempat inilah impian lo akan terwujud. Bos, kenalkan. Ini namanya Erika. Oh, halo. Erika. Kian. Bos, saya yakin kalau Erika ini akan menjadi penyanyi terkenal. Oh. Semoga saja pilihan kamu tepat. Pasti. Erika, saya mau dengar suara kamu. Boleh. Saya harus nyanyi lagu apa? Terserah, apa aja. Iya, saya akan nyanyi satu lagu. Oke. Dari tadi kamu terus saja ngelamun. Bagus sekali, Erika. Bagus sekali suara kamu. Memang benar. Kamu memang bisa menjadi aset yang berharga di perusahaan ini. Terima kasih. Ariel? Kenalkan, ini Ariel. Dia adalah pencipta lagu yang sangat berbakat. Aku sangat menyukai semua karya-karyanya. Oh ya, Ariel. Ini Barry, ini Erika. Semoga saja kita bekerja sama dengan baik. Demi kelancaran dan kesuksesan perusahaan ini. Oke? Iya. Good. Melody? Lu Erika ya? Lu udah bisa ngeliat? Ya ampun. Gila. Gue seneng banget bisa ketemu lu. Apa kabar? Hai sayang. Erika, kamu belum pulang? Oh ya, kenalin. Ini Melody, kekasihku. Kekasih? Sayang, aku sama Erika itu teman waktu kecil. Jadi ya bisa dibilang kalau kita itu udah sahabatan, ya kan? Widih. Dia kenapa sih kok marah-marah gitu? Tahu.
besok Papa mengundangmu dan juga Tante Lala ke rumahku. Ya? Mungkin Papa ingin membicarakan tentang pernikahan kita. Kenapa? Kok kamu sekaget itu? Kamu nggak mau menikah denganku? Hei, yaudah. Besok aku jemput jam 10 ya. Dah. Dah, hati-hati ya. Jangan pernah lepasin tangan aku lagi ya. Meskipun kamu usir aku, pokoknya aku gak bakalan pernah pergi dari kamu. Terus kamu akan melupakan Kian. Lalu kita akan bahagia di atas penderitaan orang lain, begitu? Mel, lupakanlah saja aku. Anggap saja aku ini benar-benar sudah mati. Kamu tuh tega banget ya sama aku. Aku tuh nungguin kamu. Semenjak aku tahu kalau kamu itu udah mati, aku tuh selalu berdoa sama Tuhan biar Tuhan juga cepet-cepet ngambil nyawa aku. Tapi sekarang aku tahu kamu masih hidup. Kamu nyuruh aku buat ngelupain kamu. Kamu nyuruh aku biar nganggap kamu udah mati. Iya. Rindunya hatiku ini, duhai kasihku. Rindunya kamu nyuruh aku biar nganggap kamu mati kan? Itu berarti kamu nyuruh aku buat nyusul kamu ke akhirat. Melody tunggu Mel. Lepasin aku Ariel. Mendingan kamu sekarang bunuh aku biar aku gak kayak gini terus. Aku gak mau menderita karena cinta kamu. Aku gak mau Ariel, aku gak mau. Sedang apa kamu di rumahku? Aku cuma mau nunjukin ini sama kamu. Foto ini? Iya. Itu foto aku, Ariel dan Melody. Kami tumbuh dan besar bersama-sama. Aku memang sangat mencintai Ariel, tapi sayangnya cintaku cuma bertepuk sebelah tangan. Karena Ariel jauh lebih mencintai Melody ketimbang aku. Nggak mungkin. Gak mungkin. Kamu pasti bohong kan? Kian, buat apa sih aku bohong? Gak ada gunanya buat aku. Kalau kamu gak percaya, kamu boleh cek sendiri. Terima kasih, selamat malam.
Lihat Melody nggak? Loh, Tante kira Melody sama kamu. Enggak. Ya udah, saya permisi dulu Tante. Iya, iya. Ariel, tungguin aku. Ariel, tungguin aku. Ariel, aku mohon sama kamu. Aku mohon jangan pernah lepasin tangan aku lagi. Aku gak mau pisah sama kamu lagi. Gak mau. Mel. Jadi ini yang lo lakukan di belakang gue? Tunggu Yan, biar gue jelasin semuanya. Yan, udah dong, Ariel, udah. Lu tuh temen gua, Ariel. Lu tega ya? Lu nusuk gua dari belakang. Dan kamu, Mel. Aku gak akan membiarkan kamu bersama Ariel. Kamu harus bersamaku. Dan harus menebus semua kesalahanmu. Udah. Ayo, Melody. 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 Ariel, tenang. Tante. Udah, mendingan sekarang kamu pulang aja. Udah, pulang sana. Di depan keluargaku, kamu jangan pasang wajah cemberut kayak gitu. Senyum. Senyum. Iya, sakit nih. Sakit. Rasa sakitmu itu gak sebanding dengan rasa sakit di hatiku. Ayo. Lepasin dong, sakit tau. Halo, Pak. Kak, Lex. Hei. Kenalkan. Ini Melody, calon istriku. Melody. Iya, kenalkan semuanya. Tante, aku Melody. Ya. Melody. Alex. Bianca. Silahkan duduk. Iya. Kian, kamu pintar banget milih calon istri. Melody ini sangat cantik loh. Makasih, Kak. Kian, sekarang ini Papa sudah tua. Papa ingin agar kamu segera melangsungkan pernikahan. Papa? Kok ngomongnya gitu sih, Pak? Pak, Papa jangan khawatir. Akhir bulan ini, Kian akan menikah. Apa? Akhir bulan ini? Kian, apa nggak terlalu cepat? Memangnya kamu sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Gampang, Kak. Semuanya bisa diatur. Yang terpenting, saya bisa cepat-cepat menikah dengan Melody. Karena saya takut kalau Melody lari ke pangkuan laki-laki lain. Kian, lebih cepat itu lebih bagus. Karena Papa ingin sekali menimang cucu dari kalian. Kurang ajar. Aku tidak bisa membiarkan anak itu menikah. Kalau aku biarkan, itu sama artinya aku biarkan anak hibahkan semua hartanya pada gadis sialan itu. Ini tidak boleh terjadi. Bagaimanapun caranya, aku harus mencegah pernikahan ini. Aku minta maaf, Kian. Aku tidak bisa nikah sama kamu. Maafin aku. Kenapa? Kenapa kamu tidak bisa menikah denganku? Ayo jawab. Oh, Ariel. Kamu mau menikah dengan Ariel, kan? Hei, Mel. Jangan mimpi. Kamu jangan bermimpi.
Karena sampai mati pun, aku tidak akan membiarkan kamu hidup bahagia bersama Ariel. Ngerti kamu? Turun! Cepat turun! Turun! Turun lo. Selamat malam, Pak. Malam. Benar di sini kediaman Ibu Mara dan Alek? Betul, ada apa? Kami membawa surat penangkapan Ibu Mara dan Alek. Menurut informasi dari orang yang kami tangkap, Ibu Mara dan Alex terlibat kasus perencanaan pembunuhan terhadap Kian. Kian? Kian baik-baik saja, justru orang yang membantu Kian yang terluka. Itu dia, tangkap mereka. Hei, itu dia. Hei, coba kejar. Atau kalian saya tembak. Ayo, bangun. Jalan. Papa. Aneh. Biarkan. Kian di mana Ariel? Di mana dia? Dokter sedang memeriksanya. Emangnya kamu apain dia sih? Kamu apain? Mel, Kenapa dia sangat Mel. terluka? Sudah. Maafkan aku, Mel. Maafkan aku. Aku memang salah. Akulah yang membuat Ariel terluka. Dokter, bagaimana dokter? Bagaimana keadaannya, Dok? Saya sudah berusaha, tapi semuanya tergantung kuasa Tuhan. Semoga saja Ariel bisa melewati masa kritisnya. Permisi. Makasih, Dok. Ariel. Ariel. Kenapa kamu bohongin aku? Kamu kan udah janji kalau kamu gak bakalan ngelepasin tangan kamu. Kamu juga janji kamu gak bakalan ninggalin aku lagi. Tapi kenapa kamu gak nepatin janji itu? Kenapa? Ariel. Aku cinta sama kamu. Ariel. Mel. Ariel. Melody. Ariel. Iya. Real. Maafin gue. Maafin gue. Mel, maafin gue ya. Gue yang udah memisahkan cinta suci kalian.
Setelah lama kita berpisah, setelah lama kita berpisah, hanya dirimu yang ada di hatiku, hanya wajahmu